Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam, beliau Muhammad Ainul Yakin MPDI atau umroh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas PTT kami yang berjudul Lingkungan dalam Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Lingkungan berperan penting dalam membentuk kepribadian atau karakter peserta didik. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya di kelas, tapi juga melalui keluarga, masyarakat, dan alam sekitar. Konsep lingkungan dalam Islam, lingkungan yaitu segala sesuatu yang mengelilingi kita atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dalam perspektif Islam, lingkungan ini dapat menjadi sarana tarbiyah atau pendidikan menuju insan kamil. Dalil Al-Quran tentang lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayah, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Jadi maksud dari ayat tersebut yaitu Quran surat Al-Baqarah. Maksud dari ayat yang di atas yaitu Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin atau pengelola di bumi. Jadi tugas manusia adalah menjaga, mengelola dan memanfaatkan bumi dengan bijak, bukan merusaknya. Jadi setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia bertentangan dengan tugas kekhalifahan ini. Pandangan para ahli mengenai lingkungan dalam pendidikan Islam. Jadi Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi jiwa seorang anak. Anak lahir dalam keadaan fitrah, tetapi orang tua, guru, dan lingkunganlah yang akan membentuknya. Itu menurut pendapat Imam Ghazali. Nah, menurut Al-Attas, yaitu beliau menekankan pentingnya Islamisasi dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai tauhid agar peserta didik tidak hanya cerdas, melainkan juga berakhlakul karimah. Zakiyah Derajat ini berpendapat bahwa lingkungan pendidikan harus kondusif, penuh kasih sayang dan bernuansa Islami agar anak tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki kesehatan mental dan akhlak mulia. Jenis lingkungan pendidikan yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang keempat lingkungan alam. Lingkungan keluarga, jadi madrasah pertama bagi anak. Yang kedua, orang tua sebagai pendidik utama dalam membentuk karakter seorang anak. Entah itu dari kecil itu bisa dididik karakternya oleh orang tua. Yang ketiga, lingkungan keluarga, yaitu pentingnya teladan dalam akhlak, ibadah, dan adab. Jadi keluarga itu harus mencerminkan dirinya agar nanti bisa dijadikan suri tauladan oleh anak-anak kita. Ini termasuk dari lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah, jadi guru. Lingkungan dalam sekolah. Lingkungan dalam sekolah yaitu mencakup tentang guru. Guru itu bisa kurikulum dan teman sebaya. Jadi kurikulum, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu harus bernuansa Islami agar nanti lingkungannya itu bernuansa Islami. Jadi guru juga harus menjadikan dirinya sebagai suri tauladan bagi anak-anak didiknya. Yang ketiga itu suasana
Yang Islami itu juga mendukung pembentukan karakter. Jadi semisal dalam sekolahan itu harus ada nuansa-nuansa Islami sehingga terbangunlah karakter seorang yang bisa menjadikan dia religius. Yang ketiga yaitu integrasi ilmu, pengetahuan dan nilai Islam. Dalam pelajaran harus ada istilahnya islamisasi ilmu. Jadi lingkungan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini mencakup budaya, adat istiadat, dan interaksi sosial. Ini dapat mempengaruhi karakter seorang anak. Yang ketiga itu pentingnya lingkungan sosial yang kondusif dan islami. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Jadi alam sebagai kitab terbuka ciptaan Allah. Jadi kita harus merenungi atau tafakkur dalam ciptaan Allah. Ini salah satu bisa menjadikan kita sebagai manusia yang terdidik, yang baik, yaitu dengan cara bertafakkur, berangan-angan dalam ciptaan Allah. Yang kedua, belajar dari fenomena alam seperti hujan, tumbuhan, bintang, kok bisa seperti itu termasuk lingkungan alam. Fungsi lingkungan dalam pendidikan Islam yaitu yang pertama membentuk akhlak, yang kedua mengembangkan kecerdasan spiritual, kan nomor 3 membiasakan amal saleh, yang keempat menjadi media dakwah dan ibadah. Dan adapun dampak positif dari lingkungan Islamiyah yaitu anak terbiasa ibadah, yang kedua tumbuh akhlak mulia, yang ketiga terhindar dari perilaku negatif. Itu pun karena timbul dari rasa ingin tahu. Dari dampak negatif lingkungan buruk yaitu yang pertama pergaulan bebas, yang kedua rusaknya moral, yang ketiga lemahnya keimanan dan ketakwaan. Yang selanjutnya dan juga yang terakhir, peran pendidik dan orang tua mengarahkan, mengawasi dan memberi teladan, menciptakan lingkungan belajar Islamiyah di rumah maupun sekolah, mengajarkan nilai-nilai Islam secara konsisten, yaitu dengan cara keluarga sebagai institual sosial. Orang tua berkewajiban untuk mengembangkan fitrah dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan dalam perspektif ini tidak menempatkan anak sebagai objek yang dipaksa mengikuti nalar dan kepentingan kependidikan, tetapi pendidikan anak berarti mengembangkan potensi dasar yang dimiliki anak yang dimaksud dalam Islam. Potensi yang dimaksud cenderung pada kebenaran. Karena ia cenderung pada kebenaran, maka orang tua dituntut untuk mengarahkannya. Yang kedua, keluarga sebagai institusi dalam pendidikan atau keagamaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik dan membutuhkan pendidikan. Dalam perspektif Islam, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana orang tua membantu perkembangan psikologis dan intelektual. Kesimpulannya yaitu lingkungan sangat menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Pendidikan harus melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam. Tujuannya yaitu melahirkan generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.